Baik, adik-adik semuanya para finalis Entrepreneurship Award 7 2023. Sebelumnya tadi kami dari LDIKT sudah eh, mencoba absen beberapa teman-teman finalis, namun beberapa yang belum gabung. Mungkin sekali lagi ya sebelum kita mulai. Dari Universitas Batanghari hadir Hadir, Pak. ya. Batanghari satu, dua ya, dua kelompok ya. Hadir, Iya, Pak. hadir, hadir. Dua-duanya hadir ya. Hadir, Pak. Ya, Iya, dari Pak. Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dari Universitas Balikpapan, dari Universitas Putra Batam, dari Universitas Islam Riau, Hadir, Pak. Islam Riau, oke. Universitas Bina Dharma Sumatera Selatan, tadi STY Sakti Alam Kerinci sudah hadir. Hadir, Pak. Ya. Institut Komunikasi Bisnis LSPR Jakarta, Hadir, Pak. Universitas Bandar Lampung, Hadir, Pak. dua kelompok ya. Betul. Dari Universitas Muhammadiyah Jambi, belum. Universitas Internasional Batam, dari Universitas Yarsi Jakarta, Hadir, Pak. dari Stikes Payung Negeri, Universitas Putra Indonesia YPTK UPI. Baik, mungkin sudah 37 ya, lebih kurang. Jadi mungkin kita mulai saja ya, nanti kita share rekaman technical meeting kita kepada teman-teman yang belum bisa gabung. Ya, berkenan ya semuanya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa berkumpul untuk dalam rangka persiapan mengikuti Entrepreneurship Award ke-7 yang skopnya insya Allah sudah diikuti oleh seluruh perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, adik-adik mungkin kalau yang bisa open kamera silakan, kalau yang tidak bisa juga silakan ya. Nanti sistemnya kami sampaikan dulu beberapa hal terkait persiapan dan setelah itu baru kita berdiskusi untuk silakan nanti ditanya. Di sini juga hadir tim teknis dari panitia tuan rumah Pak Cian. Pak Cian monitor ya Pak? Iya, ada hadir. Siap. Nah, nanti Pak Cian yang akan bantu juga menjawab beberapa pertanyaan terkait kondisi di Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Begitu. Juga ada tim Expo Pak Albert, Bu Nunung. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Cian dan tim dari tuan rumah Stikes Hang Tuah Tanjung Pinang. Ya, kita mulai saja. Kami share screen ya. Baik. Sebentar. Apakah sudah terlihat PowerPoint kita? Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke, baik. Sudah, Pak.
Baik, eh, baik adik-adik. Jadi agenda technical meeting kita pada hari ini ada tentang pengenalan tentang kegiatan kita sedikit, terus tempat dan waktu pelaksanaannya, terus teknis pelaksanaan expo dan untuk bisnis berjalan dan wawancara bisnis untuk rencana bisnis, dan juga penilaian tentang indikator penilaian, dan ketentuan lainnya dan juga kontak yang bisa dihubungi. Kita lanjutkan ya. Yang pertama itu terkait dengan apa itu EA, mungkin adik-adik sudah tahu ya, ini sekedar pengantar saja ya. Jadi EA ini sudah dilaksanakan sejak 2017 dulu sampai 2021 itu masih skop di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepri. Mulai tahun 2022 kemarin dan tahun ini, nah cakupannya kita perluas menjadi diikuti oleh seluruh perguruan tinggi swasta di lingkungan di wilayah 1 sampai 16, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah tadi beberapa teman dari berbagai provinsi pas kita absen tadi sudah bergabung pada EA kita ini. Kami ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan seperti yang adik-adik ketahui, ini merupakan Entrepreneurship Award atau EA ini merupakan penghargaan untuk penjaringan dan penilaian ide-ide bisnis yang terbaik yang direncanakan dalam sebuah rencana bisnis yang matang dan implementatif, serta mengapresiasi kemajuan usaha bagi mahasiswa yang telah menjalankan usahanya. Nah, dalam hal ini LDT akan memberikan penghargaan bagi pemenang nantinya yang akan diumumkan pada malam anugerah di tanggal 23 November tahun 2023 berupa bantuan pembinaan pengembangan kewirausahaan dalam bentuk uang tunai. Nah, diharapkan nanti dengan adanya bantuan ini akan membantu untuk mewujudkan rencana bisnis yang telah disusun dan untuk menjadikan bisnis itu terrealisasi, dan juga mudah-mudahan bisa mengembangkan bisnis yang sudah dijalankan, yang itu sudah dimiliki. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan kita itu ada 2 tempat untuk di tanggal 23 November itu. Jadi tempat pertama itu pelaksanaan final evaluasi. Jadi untuk peserta rencana bisnis akan mengikuti wawancara bisnis di kampus Tika Sang Tua Tanjung Pinang, dan juga untuk bisnis berjalan akan mengikuti Expo Kewirausahaan yang nantinya akan mendemonstrasikan produk atau jasa yang sudah berjalan. Itu pelaksanaannya di kampus Tika Sang Tua Tanjung Pinang. Mungkin bisa kita lihat sedikit denahnya. Dan kemudian untuk malam anugerahnya, yaitu pengumuman para pemenang, itu dilaksanakan di TCC, di Trans Convention Center Tanjung Pinang. Nah, lebih kurang 2 tempat ini akan kita pergi ke sana untuk pelaksanaan kegiatan kita. Dan di sebelah kiri bawah ini lebih kurang estimasi kalau adik-adik datangnya ke Tanjung Pinang itu melalui Batam. Nah, itu nanti dari Batam menyeberang ke Tanjung Pinang. Sampai di pelabuhan Sri Bintang Pura ini lebih kurang sekitar hampir setengah jam menuju kampus Tikas. Tapi kalau adik-adik yang dari manapun langsung landing di Tanjung Pinang, nah itu bandaranya juga dekat. Ini dekat Trans Convention Center, jadi tidak terlalu jauh untuk mobilisasi. Dan untuk pelaksanaan kegiatan kita itu di tanggal 22 mungkin adik-adik sudah sampai ya di Tanjung Pinang. Mungkin ada juga yang datang sebelum tanggal 22, jadi dipersilakan. Jadi kalau dari pengaturan setting kita, nah itu di tanggal 22 itu sebelum tanggal 23 itu para finalis datang di kampus TK Sang Tua Tanjung Pinang, kemudian melakukan registrasi, dan juga panitia akan
membagikan kokarde peserta. Itu dilaksanakan di kampus TK Sang Tua Tanjung Pinang. Dan sekaligus nanti melihat atau mensurvei bagaimana tempat pelaksanaan expo dan juga di mana lokasi wawancara bisnis di kampus TK Sang Tua Tanjung Pinang. Jadi di hari pertama itu murni untuk persiapan saja. Jadi mungkin kalau adik-adik yang di rencana bisnis mungkin bisa lihat di bagian mana lokasi untuk wawancara, di mana ruang tunggunya, di mana ruang wawancaranya. Kalau untuk bisnis berjalan mungkin bisa melihat di mana stand-stand yang akan ditempati nanti. Kemudian di tanggal 23 di hari puncak kita akan melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama itu mudah-mudahan kita on time ya. Kita mulai dari jam 8 pagi. Itu ada rangkaian pembukaan seperti biasa, seperti acara-acara formal yang lainnya, lagu Indonesia Raya, ada tari persembahan, Al-Quran, dan beberapa sambutan. Dan kemudian dilanjutkan dengan gunting pita untuk penanda secara resmi telah dibukanya kegiatan Expo Kewirausahaan ini. Dan langsung setelah pembukaan itu di jam 9 sampai jam 12 akan langsung baik peserta dan undangan akan langsung menuju ke tempat masing-masing. Kalau yang untuk expo langsung menuju standnya, kalau untuk wawancara bisnis langsung menuju ke ruangan tunggu. Nah, ini estimasinya dari jam 9 sampai jam 12 sudah selesai. Nah, setelah jam 12 adik-adik sudah bisa beristirahat. Boleh di stikes, boleh kembali ke penginapan masing-masing. Nah, nanti kembali lagi sekitar jam 18.30 di Trans Convention Center di sisi untuk mengikuti acara Malam Anugerah. Ini seperti biasa ada lagu Indonesia Raya, tari persembahan, sambutan-sambutan, dan terakhir pengumuman pemenang. Nah, ini kita masuk ke untuk peserta bisnis berjalan untuk mengikuti expo. Nah, secara umum kan untuk expo ini adalah peserta finalis bisnis berjalan akan mempromosikan atau menampilkan produk atau jasanya yang sudah disampaikan sesuai dengan proposal. Nah, masing-masing tim akan pada posisi stand yang sudah disediakan. Seperti gambar yang di sebelah bawah, itu lebih kurang ada beberapa tenda besar yang terdiri dari meja-meja yang telah disusun oleh panitia. Nanti adik-adik menempati bot masing-masing sesuai nanti kita ambil lot untuk posisi masing-masing tim. Seperti itu nanti di akhir technical meeting ini. Jadi kurang lebih kondisi areanya seperti ini. Nanti pertama itu ada pembukaan. Setelah pembukaan ini di panggung ini, nanti setelah selesai rangkaian acara pembukaan, langsung ada gunting pita di sini oleh Kepala Dikti dan bersama Ketua SDK Sang Tua Tanjung Pinang, dan langsung masuk ke area expo. Nah, nanti silakan adik-adik berkreasi lah di standnya masing-masing. Dan kemudian untuk bot atau stand ini berukuran 1 kali 1,5 meter dalam bentuk meja yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, produk atau jasa yang ditampilkan di bot itu harus sesuai dengan yang telah didaftarkan sebelumnya. Dan bot ini sepenuhnya didesain oleh peserta yang mengikuti expo. Nah, nanti kalau ada silahkan nanti adik-adik finalis kalau ada jual produk atau jual beli itu silakan, tidak ada larangan. Jadi mungkin di situ kesempatannya ya. Dan juga kebersihan dan kerapian itu menjadi tanggung jawab setiap tim. Nah, ini sudah disampaikan tadi untuk penentuan nomor atau bot stand ditentukan di saat technical meeting hari ini, dan nanti kita akan lakukan random generator untuk nomornya. Nah, ini kemarin mudah-mudahan tidak ada kendala dan masing-masing
Board atau stand sudah disediakan untuk colokan listrik ya. Jadi kalau ada adik-adik yang memerlukan ini sudah tersedia nanti di board masing-masing. Nah, untuk wawancara bisnis itu nanti adik-adik akan diarahkan oleh panitia kita untuk menunggu pada ruang tunggu. Adik-adik izin sebentar ya, Bapak ada terima telepon. Sebentar. Baik, maaf ya, kita lanjutkan. Nah, untuk rencana bisnis nanti adik-adik finalis menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan. Nanti akan ada panitia yang akan memanggil satu persatu sesuai dengan urutan. Nah, urutan ini juga akan kita ambil nanti setelah di ujung tem ini dilaksanakan. Nah, nanti setelah panitia memanggil adik-adik sesuai urutan, nah adik-adik langsung membawa poster yang sudah dicetak sebelumnya berupa standing banner dan kurang lebih adik-adik silakan di 5 menit pertama nanti ada yang memandunya di ruangan yang akan memandu 5 menit pertama itu. Silakan adik-adik menjelaskan bagaimana ide bisnis yang sudah adik jelaskan pada proposal. Nah, kemudian 10 menit selanjutnya akan ada diskusi dan tanya jawab oleh para juri. Seperti itu lebih kurang. Jadi untuk posisinya mungkin di sebelah ada ruang tunggu. Di sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada dua orang juri langsung berhadapan dengan adik-adik nanti sambil membawa poster bisnis. Nah, untuk penilaian, jadi secara garis besar itu ada 2 tahapan. Jadi tahap 1 ini sedang dilaksanakan oleh para juri kita untuk menilai hasil dari proposal yang sudah diupload sebelumnya, berikut dengan poster dan video untuk rencana bisnis, video dan sosmed untuk bisnis berjalan. Nah, itu dilakukan di sistem aplikasi EA kita yang sudah ada di upload. Nah, di tahap kedua ini adalah tahap yang kita laksanakan di tanggal 23 ini. 23 besok ini, yaitu wawancara bisnis dan pameran expo. Nah, secara garis besar, pemenangnya akan ditentukan oleh seluruh aspek ini. Baik dari rencana bisnis, ada proposal, itu bobotnya 40%, video yang sudah diupload bobotnya 20%, poster yang sudah diupload bobotnya ada 20%. Sedangkan untuk wawancara yang dilaksanakan di hari H di tanggal 23 itu bobotnya juga 20%. Sementara untuk kategori bisnis berjalan dari proposal juga 40%, video 20%, media sosial 20% dan untuk expo atau stand itu 20%. Jadi totalnya ada 100%. Nanti akan diambil beberapa orang terbaik dan juga honorable mention mungkin seperti sosial media terbaik, stand atau expo terbaik, poster terbaik. Nah, seperti itu nanti akan diumumkan pada malam anugerah. Dan juri kita terdiri dari yang berasal dari akademisi dan juga dari juri praktisi atau wirausaha langsung. Jadi pengusaha langsung yang akan menilai adik-adik nanti secara melihat potensi bisnisnya dan juga dilihat dari sisi akademiknya oleh juri dari akademisi. Nah, ini beberapa
ketentuan, yaitu pelaksanaan semua pihak wajib menjalankan protokol kesehatan, wajib mematuhi ketentuan dan mengupayakan kegiatan ini terlaksana dengan baik. Jadi dan juga untuk peserta mengenakan pakaian yang sopan. Adik mohon berkenan sekali ya. Maksudnya kami tidak mewajibkan harus pakai apa, jadi yang penting sopan dan pantas ya bagi mahasiswa, serta mengenakan jaket alma mater sebagai pengenal ada identitas dari perguruan tinggi asal. Nah, untuk pembiayaan itu seluruhnya ditanggung oleh perguruan tinggi, akomodasi, konsumsi dan transportasi. Panitia tidak menyediakan transportasi lokal untuk mobilisasi selama kegiatan. Nah, untuk konsumsi, panitia mungkin hanya menyediakan sebagian kecil konsumsi, misalnya snack atau minum ya. Kalau untuk makan mungkin opsional ya. Mungkin kita lihat di pada pelaksanaan kegiatan, tapi secara umum itu merupakan tanggung jawab dari adik-adik peserta atau perguruan tinggi pengirim, seperti itu. Nah, ini mungkin kontak yang bisa dihubungi nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Dan kami nanti akan mudah-mudahan akan menyediakan untuk layanan darurat kesehatan apabila misalnya terjadi suatu hal yang tidak inginkan, misalnya ada kecelakaan atau apa, nanti akan kami usahakan untuk layanan daruratnya. Dan juga nanti waktu adik nyampe di Stikes Hang Tua Tanjung Pinang di tanggal 22 sebelum tanggal 23 itu nanti akan ditemani oleh liaison officer, jadi semacam narahubung antara adik-adik peserta dengan panitia. Jadi kalau ada mau ini ditanyakan bisa langsung ke liaison officer, itu adalah mahasiswa dari tuan rumah dari Stikes Hang Tua Tanjung Pinang. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada technical meeting ini. Ini stop share dulu. Kalau adik-adik ada pertanyaan, mungkin biar kita tertib, silakan raise hand dulu ya. Silakan raise hand, jadi akan kita jawab satu persatu. Baik, di layar kami sudah muncul penanya pertama, Adi Prasetyo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin tanya ini Pak, Ya, apa namanya? Untuk terkait penginapan bagaimana itu Pak? Terus satu lagi tuh Pak, apakah sudah ada grup WhatsApp untuk ini Pak? Peserta ini soalnya saya belum tergabung itu Pak. oh belum tergabung ya. Iya Pak. Gini, sebentar. Kalau untuk grup WhatsApp, Bapak akan sharing link WhatsApp-nya ya, sebentar ya. Adik dari kategori apa? Bisnis berjalan Pak. Bisnis berjalan. Dari universitas? Universitas Timik Amik Riau. Muslim Amat Riau. Oke. Bentar kita bisnis berjalan ya. Bisnis berjalan. Undang ya, tambah peserta. Sebentar. Nah, untuk bisnis berjalan linknya ada di kolom chat ya. Link grup bisnis berjalan. Oke, dan untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan akomodasi seperti yang disampaikan tadi, itu ditanggung oleh perguruan tinggi.
pengirim perguruan tinggi asal. Jadi kalau untuk silakan ada mungkin nyari di Traveloka atau apa, mungkin nanti ada tambahan informasi dari tim Stika Santua untuk beberapa referensi penginapan di Tanjung Pinang, mungkin nanti boleh di-share ya Pak Cian ya. Jadi begitu ya, siapa tadi yang namanya Adi Persetio. Baik, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. cukup ya. Baik. Cukup, Pak. Ya. Kita lanjut di monitor saya Indi Dwi Luf Fitri. Silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Dari mana, Indi? Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Bapak, kami ingin bertanya, untuk LO itu apakah nanti satu universitas akan mendapatkan satu LO atau hanya ada satu narahubung? Ada beberapa yang ingin ditanyakan ya Bapak. Kemudian pada saat untuk teman-teman yang dari rencana bisnis, Ya. apakah saat mempresentasikan itu diperbolehkan untuk menggunakan PPT ataupun deck begitu ya? Kemudian pada tanggal 22 saat persiapan tersebut, kalau disuratkan dari jam 9 sampai jam 16.30 nggih Pak ya? Iya. Kemungkinan kami sampai di Tanjung Pinang itu agak sore. Kalau misalnya di atas 16.30, apakah ada toleransi Bapak? Kira-kira itu Baik. dulu. Nggih. Baik, makasih. Jadi pertanyaan pertama terkait LO itu mungkin beberapa tim akan jadi satu LO itu akan mengkomunikasikan untuk beberapa tim ya. Jadi mungkin total LO kita itu ada 10 orang. Nanti kita akan bagi masing-masing LO ini megang beberapa tim gitu. Nanti akan kami share di grup tim ini siapa LO-nya, seperti itu lebih kurang. Itu ya untuk masalah LO. Dan kemudian untuk PPT, jadi sebenarnya kami tidak ada batasi mau bikin PPT, cuman dari pelaksanaan sebenarnya kan bahan adik-adik peserta ini kan sudah dibaca oleh juri. Nah, untuk wawancara itu paling juri akan memastikan apa sih aspek-aspek yang masih ragu, yang belum ada di proposal, itu yang ditanyakan, dan juga melalui poster yang standing banner yang sudah adik siapkan. Jadi kalau untuk PPT kami rasa untuk keseragaman tidak apa ya, maksudnya tidak memungkinkan untuk PPT ya. Kurang lebih Berarti seperti tidak boleh pakai PPT ya Bapak? Tidak Ya. boleh nih. Ya. Oke. Bukan tidak boleh, tidak memungkinkan karena mengingat waktu pelaksanaan kita, dan cuman diskusi itu 10 menit dan presentasinya 5 menit. Tapi kalau memang memungkinkan akan nanti kami kabari di grup seperti itu. Oke. Ya. Kalau misalnya nanti boleh, Ya. nanti di grup akan dikabari kembali nih. Ya, jadi mungkin silakan kalau ada yang mau bikin PPT, karena di situ kan habis waktu, belum colok ininya, belum laptopnya yang bagaimana, seperti itu ya. Nanti akan kami koordinasikan dulu apa bagusnya dengan juri, karena juri ini yang akan menilai apakah butuh PPT atau tidak perlu gitu. Nanti akan kami infokan di grup seperti itu ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, untuk kedatangan sore ya, itu kan karena kondisional ya, karena nyampainya sore. Itu gunanya untuk LO nanti berkoordinasi dengan LO untuk kedatangan sampai di kampus TKS jam berapa, dan memungkinkan sekali untuk sore. Mudah-mudahan akan ditunggu oleh LO, dan kalau tidak ada LO setidaknya sudah disampaikan dulu komunikasinya dengan LO yang sudah ditunjuk, seperti itu. Oke, baik Bapak. Ya. Mungkin satu lagi boleh Pak? Ya. Kira-kira untuk pendamping itu apakah ada area yang tidak boleh dimasuki? Mungkin misalnya saat wawancara itu sepertinya tertutup atau seperti apa nggih? Kami kalau untuk wawancara ini rencana bisnis ya. Nah, untuk pendamping biasanya
hanya bisa melihat saja. Mungkin nanti kita lihat teknisnya di lapangan nanti dan kami konfirmasi lagi dengan juri. Tapi secara umum kalau di ruangan wawancara itu penamping tidak ikut gitu. Hanya mahasiswanya saja. Ditakut nanti menghindari fitnah ya, nanti ini dibantu sama pembimbingnya. Nah, seperti itu segala macam. Jadi kita supaya fair pada umumnya itu pendamping tidak diperbolehkan masuk. Nah, tapi nanti kami pastikan dulu ke tim juri dan tim panitia lagi. Gitu. Ya berarti fixnya itu ruangan itu steril hanya peserta dan juga dewan juri nggih Bapak? Ya, betul, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Mbu. Oke. Pertanyaan selanjutnya kita lower hand dulu. Ratu Nuraini. Baik, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci. Izin Ya. bertanya, Pak. Ya. Begini, saya kan di kategori bisnis nih, Pak. Bisnis apa? Bisnis batik. Rencananya saya ingin membawa maksudnya kompetisi rencana bisnis atau bisnis berjalan? bisnis berjalan. Bisnis berjalan, oke. Di kategori batik, rencananya saya ingin membawa kompor kecil nih untuk memperlihatkan pengerjaan batik. Ya. Apakah boleh saya membawa kompor batik kecil di stand di expo? Dan satu lagi, Pak, apakah satu perguruan tinggi mendapatkan 2 orang yang lolos mendapatkan satu stand bersama atau 2 stand? Terima kasih. Oh, baik. Untuk stand ya. Baik, untuk yang pertama untuk kompor yang diizinkan kompornya mungkin nanti boleh dibantu Pak Cian ya untuk memastikan kondisinya. Jadi untuk kompor itu silakan dibawa tapi yang portable itu aja. Kompornya pakai minyak, Pak. Oh, boleh ya, Pak? Enggak yang pertama. Mungkin Pak Cian bisa dibantu Pak. Kondisinya di lapangan seperti apa? Apakah memungkinkan nanti bawa kompor di sana, kompor minyak? Oke, terima kasih Pak Albert. Suara saya terdengar ya, Bu? Bapak, Ibu, apa? Ya, terdengar Adek? Pak, jelas. Yang pasti meja kita tuh 1,5 kali 1 meter. 1 meter ya. Ya. Jadi kalau kompor portable itu memungkinkan, cuman ukurannya juga harus kita antisipasi berapa besar gitu kompornya gitu. Kalau cuman diameter 1/4 meja, saya rasa aman. Dan perlu diketahui juga kita tendanya kan bersama nih Pak Albert. Iya. Dikurung gitu loh di dalam Iya. tenda banyak kan. Jadi memang lebih amannya portable yang kecil. Kan sekarang banyak kalau untuk goreng-goreng atau apa-apa gitu. Iya, yang Dari tabungnya gas yang 15.000 betul. itu ya, ya. Ya, bisa itu. Ya, seperti itu ya Ratu. Jadi kalau kompor untuk kondisi di lapangan dan kondisi tenda kita itu diusahakan untuk kompornya kompor yang kecil. Mini kompor mini. Kompor mini. Ya, Pak, kompornya kompor mini, tapi kompornya tuh nggak portable, pakai minyak. Pakai minyak. Seperti apa ya? Belum terbayang ya. Segede gimana, Dek? Kecil, palingan ukuran 20 mili. 20 Oh, cm. kecil aja. Jadi Oh, Ya, kecil bisa. oh, bisa. Itu silakan lah. Ya. Dan pertanyaan kedua jadi satu tim itu satu meja. Ya. Kalau ada 2 perguruan tadi kan 2 tim ya dari STY. Berarti 2 meja itu nanti. Tapi kan untuk urutan nomor urutnya kan nanti kita acak. Oke, Pak. Ya. Gitu. Biar fair ya. Jadi mentang-mentang ini usaha makanan harus di ujung situ enggak ya. Jadi kita biar fair kita nanti akan kita ambil lot pakai random generator. Cukup ya Nur Aini. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Selanjutnya di monitor kami Dinda Aura. Terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam.
Universitas Pasir Pengarayan ingin Ya, bertanya. Ini kan kami itu Pak pelayanan jasa. Kami kan iya. terapi. Jadi itu kami ada tempat khusus untuk pijatnya atau bagaimana Pak? Soalnya kami di sini jasa tentang pemijatan ibu hamil dan juga bayi Pak. Oh, begitu. Nah, mungkin kalau kami secara umum hanya menyediakan meja saja. Di luar dari itu mungkin peserta yang menyediakan. Mungkin nanti kalau nggak perlu meja ya mungkin adik yang bawa perlengkapannya seperti itu. Iya Pak, yang ditanyakan itu kan kami kan mijat nih Pak. Umpama yang pasien yang mau pijat kan Pak, Iya. itu kami boleh minta satu ruangan tertutup nggak Pak? Kalau umpama ada yang ingin memijat menggunakan jasa kami gitu Pak. Oh, kalau itu nggak bisa itu. Jadi mungkin begini siasatnya. Mungkin ada miniatur manusia atau boneka. Jadi untuk mempraktekannya apa namanya dicontohkan saat ke boneka tersebut. Tapi kalau mau memang beneran dipijit ya mungkin silakan nanti setelah expo mungkin seperti itu. Oh, berarti dalam expo itu nggak boleh ngelakuin pelayanan gitu Pak? Sebenarnya silakan, cuman kalau butuh ruangan khusus tidak memungkinkan rasanya. Tapi kalau ya seperti yang kayak di bandara-bandara itu kan duduk sebentar lah langsung praktek pijit, nah seperti itu ya. Kalau ruang khusus nggak ada ya pasien ya. Kenapa Pak? Ya, kurang lebih seperti itu, Dinda. Berarti Berarti Pak, ini kami nggak dapat tempat itu. Berarti kami cuma real cuma dapat satu meja gitu Pak. Ya, satu meja. Silakan mungkin dibikin apanya, mungkin ada semacam miniatur atau brosur atau apa gitu. Iya Nah, Pak kalau ya. ada yang mau nyoba, mungkin ada dibawa, silakan di apa namanya, ada kursi atau apalah yang memungkinkan untuk mempraktekkan pijit itu gitu. Atau kalau ada juri yang nanya nanti kan dicoba dijelaskan dengan adanya alat bantu seperti miniatur orang atau boneka atau apalah gitu. Jadi kan nanti kalau untuk bisnis perjalanan itu pas expo itu juri akan masuk ke masing-masing stand. Nanti ada pertanyaan. Nah, ini gimana? Nah, jadi selama expo itu penilaian juga langsung berjalan oleh juri-juri nanti masuk ke masing-masing stand. Jadi setelah di stand 1 dia lanjut stand 2, stand 3 dan seterusnya seperti itu. Berarti kalau kami minta bangku 1 atau 2 boleh Pak? Bangku biasa ada, cuman kalau bangku khusus nggak ada ya. Pak, bangku biasa aja Pak. Pak Cian, Kursi apa bangku? Kursi Pak, kursi biasa plastik boleh Pak. Kursi ada kursi. kursi Ya, ada Pak. ya Pak ya. Oh baik. Nanti dibantu ya Pak Cian ya. Siap, siap. Baik, seperti itu aja Dinda ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya baik. Nah, itu kalau untuk yang jasa mungkin strategi dari adik-adik ya. Jadi mungkin ada karena jasa itu kan ada yang berupa kegiatan atau apa ya. Jadi mungkin ada alat bantu untuk menjelaskan informasi atau mungkin diputar tayangan melalui laptop. Jadi pas ada orang lewat, nah silakan itu kreasi adik-adik masing-masing. Silakan bebas berkreasi di masing-masing standnya seperti itu. Baik, selanjutnya di monitor kami ada Raihanatu Bingal Biru. Silakan. Ruzain. Bu, masih unmute, Bu? Masih mute itu? Belum di unmute. Ya, maaf. Ya, saya Raihanatu Bingal Biruzain, Pak Albert dan Pak Ya. Cian. Saya sebagai dosen pendamping tim Ya. bisnis berjalan murni Parfum. Saya Ya. mencoba saya tadi kurang fokus karena terkait kami di sini menyiapkan backdrop dan meja yang sudah kami kasih cover. Ya. Untuk ruangan tadi itu 2 meter lebarnya atau 1,5 meter ke belakang. Itu yang tadi saya mohon penjelasan dari ruangan.
Iya, betul, betul Bu. Satu setengah tuh dari depan ke belakang. Kalau 2 meter itu ke kanan kiri. Oh, lebar berarti yang Lebar 1,5 2, ya, dari depan ke belakang 1,5 meter. betul. Nah, karena di sini tertulis 1,5 Pak, jadi saya agak sedikit takut salah tadi Enggak, membaca. maksudnya gini Bu, meja betul 1,5. Cuman kanan dikasih 25, kiri kasih 25, ruang space Oh, antara meja kan nggak mungkin didempet gitu loh. ya, Jadi dapatnya tambahan dari 1,5 tuh berarti 50 cm, kanan 25, kiri 25 gitu loh. Untuk ya. semua setiap meja itu pasti ada jarak gitu antar meja tuh gitu Bu. Oke, Itu berarti maksudnya. space kita di belakang lebar itu 2 2 meter. meter betul. Ah, Semua 2 meter. karena kita kan buat backdrop nih Pak ya, tentu harus dipikirkan takut kebesaran kekecilan. Berarti Nah, backdropnya berarti di bawah 2 meter Bu. Semeter 90, semeter setengah bisa lah. sudah Cantik dipesan juga Pak ini. backdropnya, makanya coba 2 meter nanti saya coba akalin. Meja kita sudah ini Pak ya fix ya 150 kali 60. Meja kita 80 Bu. Waduh, kemarin 60 info Bapak yang terakhir dengan saya 60 Pak. Itu ada Bu Nunung. Monggo Bu Nunung. Izin menjawab Ibu, kemarin sudah kami infokan untuk ukuran meja kalau untuk peserta ini memang 150 cm kali 80, Bu. Info dari Bu Nining terakhir yang saya WhatsApp itu 160 50 kali 60 Bu. Iya, kalau itu untuk yang bukan peserta, Ibu. Karena mereka fokus untuk ke jualan. Kalau yang dari sponsor-sponsor. Tapi kalau untuk yang peserta 25, ini memang ukuran mejanya lebarnya yang 80. Jadi nanti disiasati aja untuk taplaknya. Karena kita kalau untuk alas kain itu kita sudah sediakan. Jadi alas kain ditutup sampai nutupin kaki meja. Cuma nanti dari teman-teman bawa taplak meja sendiri. Itu aja. Kalau untuk alas penutup kita sudah sediakan. Oh. Nanti sudah sampai ke kaki bawah tertutup ya. Sudah. Iya. Oke, izin menambahkan Bu. Jadi space Ibu ke belakang dari meja itu masih 70 cm. Mas 70 cm ya ke Kalau belakang. mejanya 80, kan 1,5 saya bilang Ya. panjangnya. Cukup luas loh Bu. Iya. Ya Pak, berarti lebar itu belakang itu space lebarnya 2 meter. Cuma mungkin miskomunikasi waktu menanyakan ke Bu Nunung, Bu, meja peserta bisnis berjalan berapa? Itu di forward ke saya 150 kali 60. Jadi kita sudah bikin alas ininya, Bu, covernya. Tapi nanti ya coba kita akali lagi lah dengan tim untuk berapa hari ini. Nah, berarti ya kita nanti mungkin akan mengurangi backdrop kita karena ada 2 meter 5 lebarnya. Tingginya itu berapa Pak Cian? Kalau kita tinggi dari tanah sampai ke atas berapa ya? 3. 3 meter. Berarti kalau kita space backdropnya 2 kali 2 masih, kalau kita kecilin dari atas 2 masih bisa. Cuma meja ini yang kita harus akalin. Oh ya, Bu Nunung, itu meja itu kaki cover bawahnya sudah tertutup semua ya? Kaki meja sampai ke tanah. Sampai ke kaki meja sudah, Bu. Itu kain. Nanti kami tutupi dengan kain. Jadi dari meja sampai ke lantai itu sudah, sampai ke tanah sudah tertutup ya Bu semuanya? Ya, nanti saya coba bicarakan dengan tim dengan ada perubahan bahwa panjang meja 150 dan lebarnya 80. Cuma itu aja Bu, 80 cm ya. Oke, terima kasih Bu infonya. Yuk, assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya Alvina dari Universitas Juanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya dari Universitas Juanda Bogor ingin bertanya untuk stand itu denahnya itu kira-kira belakangnya itu ngeplong atau sudah tertutup, Pak? Ya. Oke, dan tertutup deh. Oh, baik Pak. Terima kasih. Untuk ukuran tadi sudah mendengarkan dari ibu-ibu dan teman-teman lainnya sudah jelas, Pak. Ya. Itu saja. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Bu Ati dari Poltek Jambi. Silakan Bu.
Baik, Pak Albert, terima kasih. Kedengaran Pak Albert suara saya? Kedengaran? Oke, baik Pak, terima kasih. Pak, tadi saya lihat di slide wawancara bisnis itu ada posisi penempatan juri dan peserta ya. Nah, yang saya tanyakan di sini, nanti untuk pesertanya, apakah dia di posisi berdiri atau duduk disediain kursi atau bagaimana? Bu? Baik, mungkin Pak Cian untuk Ya, ruangan wawancara settingnya bagaimana Pak? ya duduk, ada pakai meja berhadapan-hadapan gitu ya. Seperti Dena tadi Pak Albert. Ya, baik. Seperti ini ya, lebih kurang. Jadi mungkin ada tambahan meja kecil aja ya Pak ya berarti ya. Iya. Meja kecil di depan sini. Ini meja juri, ini jurinya. Depan di sini mungkin ada meja nanti untuk peserta. Meja atau dan kursi ya Pak Ecen ya. Iya, kalau kursi ada. Bu Iya. Nunung meja kecil gimana Bu Nunung? Iya. Masuk jom dulu Bu Nunung. Itu untuk meja wawancara bisnis Bu Nunung. Itu kan situasional ya Pak ya. Maksudnya secara umum bisa kita sediakan ya Pak ya. Oke Pak, mungkin itu opsional ya Pak ya. Gimana Bu Ati? Kurang jelas? Kondisional berarti ya ada disediain Ya, nanti iya, ya apa situasional aja. Ya, Terus situasional aja. selanjutnya Pak Albert, saya halo Pak, Ya, jelas Pak ya? ya jelas Bu. Nah kemudian yang selanjutnya mungkin ke Pak Cian, ini jika kami penyeberangan dari Telaga Pugur Batam menuju Tanjung Pinang itu terakhir kapal penyeberangan jam berapa ya Pak dari Batam? Dari Batam dari pagi sampai sore Bu. Izin bantu untuk jawab, Bu. Terakhir itu kapal, kalau kita dari Batam itu 5:30. Tapi kalau 5:30 kapal itu penuh jam 5 itu sudah berangkat, Bu. Jadi Terus harus ikut lagi. iya harus nginap lagi. Oh, begitu. Jadi terakhir itu memang 5:30 kapal. Jadi mungkin untuk safety-nya jam 4:30 udah di Punggur ya Ibu ya. Oke, di Punggur. Lanjut Pak Albert, satu lagi pertanyaan saya. Untuk sesi wawancara bisnis ini, apakah dia kan atau satu kali? Gimana Pak? Paralel session dia atau hanya untuk satu ruang kelas untuk bergantian sampai 25 atau dibagi? Satu-satu Bu. Jadi satu peserta masuk ke ruang tunggu, satu masuk ke ruang wawancara, nanti langsung diwawancara oleh dua juri akademisi dan juri praktisi. Baik Pak, itu saja. Terima kasih Pak Albert. Baik, terima kasih Bu Ati. Yuk. Selanjutnya di layar saya Femilza Dinia. Izin Bapak, kami dari rencana bisnis itu juga belum ada grup WhatsApp-nya, Pak. Bapak bisa diulangi? Untuk rencana bisnis juga belum ada ini Pak, grup WhatsApp-nya. Saya juga belum masuk. Oh, rencana bisnis ya, sebentar. Baik Pak. Rencana bisnis. Ya, sudah kami tambahkan di itu ya, di kolom chat. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak. Baik.
Selanjutnya di layar kita Forus. Silakan. Baik, selamat sore Bapak. Perkenalkan saya Forus dari Universitas Eka Sakti kategori Rencana Bisnis. Ya. Nah, di sini saya bertanya, apakah dalam proses wawancara hanya membawa poster atau standing banner atau boleh membawa berkas pendukung seperti proposal dan catatan-catatan yang membantu kami dalam sesi wawancara? Baik, gitu. Kalau untuk alat bantu seperti kami persilakan, sama halnya seperti tadi peserta menanyakan boleh menggunakan PPT, silakan. Tapi ini akan kami pastikan lagi ke juri. Tapi kalau alat-alat bantu seperti catatan, proposal itu dipersilakan saja, nggak apa-apa. Jadi hanya standing banner sama berkas-berkas yang diperlukan saja, silakan. Baik Pak, dan satu lagi pertanyaannya Pak. Ya. Kalau boleh tahu berapa jumlah maksimal anggota yang ikut dalam proses wawancara Pak? Sesuai dengan yang didaftarkan, kan? Kalau di aplikasi kan ada maksimal 3 sampai 4 anggota. Nah, waktu konfirmasi kehadiran berapa orang yang datang? 2 Pak. 2 ya, silakan 2 orang tuh yang masuk ke dalam dari Eka Sakti ya. Iya Pak. Ya, silakan nanti sesuai dengan, kan nanti pas registrasi kan ada tuh data-datanya. Pokoknya kalau sudah ada menjadi ketua dan anggota silakan masuk ke ruang wawancara gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya Fajar Ganerio Afdi. Ya, selamat sore Pak. Mohon izin Ya, bertanya. sore. Ya. Perkenalkan, nama saya Fajar Ganerio Afdi dari Stika Sangpo Surabaya. Ya. Nah, terkait dari masalah kompor tadi Pak, ini kan kita posisinya kan lagi di Surabaya ya, izin. Ya, ya. Nah, untuk kompor sendiri kan kita rencana mau bawa kompor portable. Ya. Tetapi ini terkendala dalam pengiriman itu kita tidak bisa membawa gasnya Pak, izin. Itu gimana ya? Pak Cian, mungkin kalau untuk gas ada Indomaret Alfamart ada di Tanjung Pinang, Pak? Bantu menjawab Pak Ciannya Ya. lagi sholat. Oh, ya. Kalau di sekitar Stikes itu ada Pak yang terdekat. Swalayan pun ada. Nanti saya share nomor HP saya. Nanti teman-teman yang butuh nanti saya infoin perlunya apa aja. Nanti di mana ininya kita share log. Baik, terima kasih Bu Nunung. Mungkin boleh di-share di kolom chat Bu Nunung? Iya, Ya. Pak, saya share. Sudah. Mohon izin lagi Pak bertanya. Ya. Satu pertanyaan lagi. Terus untuk es batu apakah di sana tersedia Pak? Karena kan kita produk minuman dingin ya, mohon izin. Oh, es Seperti batu bisa di kantin Stikes ada, Nak. Ada ya, siap. Iya, tinggal ke kantin aja nanti. Siap. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Nunung. Ke selanjutnya Rika Astari. Ya Pak, izin bertanya. Saya Rika Astari dari STK IP Pars Barangka dari Kalimantan Selatan. Nah, kan kemarin waktu mengisi konfirmasi kehadiran sudah memasukkan 3 orang Pak yang bakalan berangkat. Tapi diinfokan oleh kampus saya lagi bahwa ada keterbatasan biaya. Jadi yang bisa berangkat kemungkinan 2 orang saja. Nah, itu seperti apa Pak? Harus konfirmasi lagi atau tidak perlu? Karena kan tidak sesuai dengan yang dikonfirmasi di kehadiran itu Pak. Terima kasih. Sebentar untuk kehadiran ya. Dari mana tadi? Adik? Apa ya Pak? Dari perguruan tinggi apa nah? STK IP Pars Barantai Pak, Provinsi Kalimantan Selatan. Oh Kalimantan. Oh ini Kalimantan Selatan. Jadi sesuai dengan seperti itu nggak apa-apa, silakan. Nanti kami catat aja. Kalau konfirmasi kehadiran di Google Form, isinya berapa orang yang disampaikan? Sesuai dengan 3 orang atau 2 orang saja? 3 Pak. Oh 3 ya, nggak masalah sih, karena itu Kalau kan. yang pas mengisi. Baik, nggak masalah. Kalau memang bisa berangkatnya berdua saja silakan. Nggak usah konfirmasi, nggak apa-apa. Nanti di waktu registrasi di tanggal 22 itu saja diinformasikan lagi. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik.
Selanjutnya Satria Universitas. Halo Ya, Pak, apa suara saya terdengar? terdengar. Silakan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Morobungo. Saya mewakili rekan saya, ketua tim kami. Ya. Kami dari bisnis berjalan, mungkin ada beberapa yang ingin kami tanyakan Pak, berkaitan dengan ketersediaan, mungkin ketersediaan kursinya berapa ya Pak? Dan yang kedua, yaitu berkaitan dengan apakah mungkin nih kami membawa perangkat seperti TV Pak untuk layarnya? Dan yang ketiga, kami ingin nanyakan berkaitan dengan keberangkatan. Ya, kami dari Jambi itu mungkin melalui jalur transportasi laut, mungkin itu dari dermaga Tungkal. Tungkal ya. Itu langsung ke Tanjung Pinang atau kemana Pak jalurnya nanti Pak? Mungkin kami belum dapat info sih berkaitan dengan hal itu Pak. Oke. Apakah cukup jelas pertanyaan tadi yang saya sampaikan Pak? Ya, jadi yang kami tangkap kursi berapa disediakan itu yang pertama. Yang kedua, keberangkatannya dari jalur laut di Jambi dari Tungkal, apakah langsung ke Tanjung Pinang atau bagaimana? Seperti itu ya. Ya, terus berkaitan dengan perangkat, mungkin ada beberapa perangkat yang akan kami bawa karena kami berkaitan dengan jasa jaringan, berkaitan dengan jaringan, Pak. Iya. Nah, boleh. Seperti itu. Baik. Untuk kursi mungkin nanti dibantu Bu Nunung atau Pak Cian ya untuk kursi ketersediaannya. Kalau untuk perangkat mungkin disilakan saja Pak Satria. Jadi kan itu kan bebas berkreasi kita di masing-masing stand. Nah, tadi di info di slide juga panitia harus menyediakan. Maaf, suaranya tidak terdengar. Oh ya, maaf kami ulangi. Ini sudah jelas? Sudah ya? Sudah Pak, sudah Pak. Ya, ini sudah. untuk kursi nanti akan dibantu jawab oleh Pak Cian atau Bu Nunung. Tapi secara umum kursi sudah disediakan. Nah, untuk perangkat pendukung di bisnis berjalan seperti kalau membawa TV atau layar monitor itu dipersilakan selama bisa ditempatkan di masing-masing stand ya, karena kita juga sudah sediakan colokan listrik di masing-masing stand gitu. Jadi silakan bebas berkreasi adik-adik semuanya kalau mau bawa layar, tapi jangan mengganggu ke stand sebelah intinya gitu. Jadi selama itu masih di areanya masing-masing dia dipersilakan gitu. Dan untuk keberangkatan nih mungkin ada Bu Nunung tahu informasinya Bu Nunung kalau untuk kapal? Kalau untuk kapal saya kurang kopi pula Pak. Kalau Kuala Tungkal itu biasa Kuala Tungkal itu ke Batam dulu deh. Izin Pak Abad saya bisa Mbak bantu. Oh ya. Oke. Pak Abad, jadi dari Satria ya dari Morobungo. Jadi kalau dari Pelabuhan Tungkal itu ada dua pilihan, mau naiknya nanti kapal Roro atau jet foil. Nah, kalau mau Roro ini nanti kalau sampai di Batam dia itu terakhirnya di Telaga Punggur. Artinya nanti dari Batam nyebrang lagi nyambung ke Tanjung Pinang. Sedangkan kalau nanti naik jet foil itu nanti terakhirnya adalah di Sekupang. Jadi kalau ke Sekupang harus ke Telaga Punggur dulu, dari Telaga Punggur baru ke Batam, ke Tanjung Pinang. Sorry. Jadi seperti itu Pak Albert rutenya. Ya, berarti dari Jambi berlayar dulu ke daerah Batam ya. Pilihannya ada ke Telaga Punggur. Ya, Punggur sama satu lagi. Sekupang. Sekupang. Nah, dari situ nyebrang lagi baru sampai Tanjung Pinang. Seperti itu. Nah, cukup informasinya Satria? Oh ya, mungkin apakah Ibu ada kontak langsung dari dermaga di Roro sih Bu? Kalau menurut yang saya tangkap itu kayaknya lebih efektif di Roro sih dermaganya ya. Berangkatnya kapan kalau boleh tahu? Nah mungkin kalau dari Tungkal Bu berapa lama itu Bu? Estimasi kalau istilahnya mungkin Ibu bisa bantu sih. Sekitar 17 jam. 16 atau 17 jam. 16 sampai 17 jam ya Bu? Iya.
Gini aja, bisa di Japri, nanti saya dari Pak Puput ya di Iya. grup. Nah, nanti Pak Puput bisa Japri saya aja. Oh gitu ya. Maaf Bu, apakah kami bisa kalau dari kami menyampaikan apa minta kontak dermaga tersebut Bu, biar kami langsung saja gitu. Kontak dermaga kalau Ibu nggak punya, soalnya pesannya dari Kota Jambi. Jadi gini aja, kan dosen Satria kan ada Pak Puput tuh. Jadi minta Pak Puput kontak Bu Ati di Politeknik Jambi. Nah, nanti silakan mau tanya tentang info-info itu termasuk kontak atau apa ya Bu Ati ya, seperti itu ya. Betul. Atau kalau mau berangkat bareng, rencananya saya berangkat tanggal 20. Oh, Ibu dari mana Bu? Kalau boleh tahu Bu. Dari Kota Jambi, jadi dari Kota Jambi ke Tunggal dulu, nanti dari Tunggal baru nyebrang ke Batang. Nah, dan itu tanggal 20 nanti. Oke Bu, mungkin kami bisa sih Bu. Nanti kami koordinasikan dengan Ibu langsung lewat Pak Puput mungkin ya Bu. Boleh. Oke ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama. Ya, mungkin ini informasi juga ya teman-teman yang dari Jambi bisa berangkat bareng sama Bu Ati nih dari Politeknik Jambi ya. Naik kapal ya Bu ya. Kita mengikuti ini loh Pak, jejak nenek moyang kita seorang pelaut. Iya. Kita coba dulu. Baik. Cukup ya Satria ya? Iya Pak, cukup Ya, Pak. Terima kasih Pak. Baik. Selanjutnya Vidiana. Baik Bapak, selamat sore. Sore. Saya dari kelompok rencana bisnis, izin bertanya. Ya. Untuk brosur atau expander itu nanti hanya dipakai saat wawancara atau memang kita diberi stand khusus untuk mempromosikan rencana bisnis itu pada saat expo? Enggak, kalau untuk ini kan rencana bisnis ya. Rencana bisnis di ruang acara perlunya dan di malam anugerah. Nanti malam anugerah poster adik-adik semua itu dipajang di TCC. Berarti pada saat nanti yang bisnis berjalan itu menjalankan expo, brosurnya hanya kita pakai untuk wawancara ya Pak, tidak ditampilkan fotonya. Ya betul. Karena itu ditampilkan baru berupa ide ya. Jadi ide itu akan dinilai oleh juri. Nah setelah juri selesai menilai, nanti baru bisa dipajang di acara malam anugerah di gedung Trans Convention Center. Baik Bapak, selanjutnya untuk acaranya apakah terbuka untuk umum Pak, baik expo maupun malam anugerahnya? Exponya terbuka. Kalau untuk malam anugerah mungkin karena keterbatasan tempat ya, karena tidak bisa kapasitas tempat kegiatan kita, mungkin kita utamakan dulu untuk undangan dan peserta. Dan peserta yang ikut baik dosen, pembimbing, ketua tim maupun anggota gitu. Baik Bapak, pertanyaan terakhir ini untuk juaranya itu nanti akan disampaikan pada saat malam anugerah atau setelah ini nanti ada detailnya Pak, juaranya juara berapa saja, dan untuk kategori yang favorit atau terbaik yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada detailnya seperti itu? Nanti kami share di grup detail-detailnya untuk kategorinya. Jadi yang jelas itu ada juara 1, juara 2, juara 3, runner up 1 sampai runner up berapa. Kemudian honorable mention, best poster, best video, best sosial media, best stand atau expo. Nanti untuk bantuan pembinaan berupa uang tunai itu nanti setelah pengumuman panitia akan mengirimkan Google Form untuk pengisian nomor rekening dan data-data dukung lainnya untuk transfer hadiah, karena itu kan dari anggaran dari LDIK 10 harus mengikuti prosedur. Jadi pada hari malam itu adik-adik pemenang nanti melengkapi bahannya untuk penyaluran dananya. Itu paling lama seminggu setelah kegiatan akan ditransfer.
dan tidak akan apa namanya, paling lama itu sudah di akhir November. Kita kan acara tanggal 23 ya. Tanggal 23 dan mudah-mudahan tanggal 27 sudah bisa kita sampaikan ke bagian keuangan di LDK 10, diproses paling lama mungkin sampai tanggal 30 November sudah masuk ke rekening pemenang seperti itu. Baik Bapak. Mohon maaf Pak, satu pertanyaan terakhir. Ini kan dari kelompok saya, itu sebenarnya ada 2 orang. Kemarin kan minimal 2 orang, maksimal 5 orang. Ya, Nah, nanti semisal karena teman saya sedang exchange di luar, ya, kemudian nanti saya hanya bisa wawancara sendiri, dan ya. saya mengisinya juga untuk 1 orang, apakah diperkenankan? Karena kemarin minimalnya 2 orang, gitu. Ya. Nggak apa-apa, itu kan yang penting ada perwakilan dari kelompok baik ketua atau anggotanya. Eh, Intinya dipersilakan aja karena dia nggak bisa ikut ya. Benar Pak, posisinya sedang di luar negeri untuk exchange. Dari perguruan tinggi apa tadi? Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, yang Nawesa Art Studio ini ya? Iya, betul Pak. Ya, oke. Kalau yang sedang bicara, oh ya betul, via. Nggak apa-apa sendiri. Kalau memang bisanya sendiri nggak masalah. Baik Pak, berarti Oke. tidak ada masalah ya Pak jika Nggak ada nanti yang masalah. mengirim 1 orang. Ya. Iya. Ya cuman gak enaknya kalau orang kan ada temannya berdua. Kalau videonya cuma sendiri ya sendiri aja berjuangnya gitu. Iya, Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih Ya, banyak Pak. ya, baik. Selanjutnya Maiselino Josantiopan. Ya Pak, selamat sore Pak. Ya, Saya sore. Maiselino dari kategori rencana bisnis. Saya ingin menanyakan perihal registrasi. Registrasi itu datang ke Hang Tua ya Pak ya? Ya, datang ke orang tua langsung ambil kokarde. Oh oke. Dan lihat tempat pelaksanaan kegiatan baik expo, kalau yang rencana bisnis lihat ruangan wawancaranya, kalau yang bisnis berjalan lihat standnya seperti itu. Oke, kalau kita datangnya agak telat sedikit, nggak apa-apa itu Pak? Gak masalah mungkin ya Pak Cian ya, atau nanti kan koordinasi sama LO yang kita tentukan nanti. Jadi mungkin datangnya jam berapa, nanti koordinasi sama LO yang sudah kita tentukan. Untuk kontak LO nanti di-share ya Pak ya? Di-share di grup. Oke. Baik. Terus selanjutnya ada dari wawancaranya itu kan disuruh bawa poster Pak. Ya. Itu posternya kita cetak sendiri ya Pak? Ya betul. Seperti yang di ilustrasi yang ada di dalam surat kita. Sebentar. Mana ya suratnya? Nah seperti ini loh lebih kurangnya. Standing banner. Oke. Itu untuk ukurannya ada nggak Pak? Ukurannya menyesuaikan aja bebas. Standar aja. Oke. Baik Pak. Ya. Itu aja sih Pak, cukup. Terima kasih Pak. Oke, baik. Selanjutnya dari saudara kita yang paling jauh nih, Universitas Victory Sorong, silakan. Iya, selamat sore Pak dan Sore. teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Widya Diva dari Universitas Victory Sorong, Papua Barat Daya. Ya, Saya mewakili tim Pak. Kami dari skema bisnis berjalan. bisnis Ada berjalan. beberapa hal yang bisnis berjalan, beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama, berhubung ini adalah lokasi yang baru bagi kami, apakah dimungkinkan kami dibantu melalui PIC atau LO dari setiap kategori ini untuk misalnya bisnis berjalan kita didampingi oleh satu LO supaya kita nggak kebingungan juga untuk mencari tempat tinggal. Kemudian terkait dengan anggota tim, kami di sini terdaftar 4 orang dalam satu tim, tapi karena keterbatasan anggaran biaya untuk keberangkatan, jadi kami hanya direncanakan oleh kampus dikirimkan 2 anggota Pak. Kemudian yang berikutnya terkait dengan produk kami adalah brownies dengan berbahan dasar sagu yang merupakan bahan pokok dari
Papua pada umumnya. Di sini produk sagu sendiri, brownie sagu sendiri, kalau kami bawa yang kategori kukus atau yang basah, masa tahannya atau kuenya itu mampu bertahan hanya kurang lebih 3 hari, Pak. Jadi mungkin tidak akan sama dengan isi proposal kami, karena proposal kami mengisikan tentang produk kue basah dan kering. Jadi kami mungkin kalaupun maksimal kami bawa yang kering, Pak. Yang kering, Pak. Jadi apakah itu mengurangi nilai untuk penilaian terhadap tim kami pada saat ekspo nanti? Karena mengingat jaraknya lokasi kami dengan pelaksanaan ini juga sih, Pak. Kalaupun demikian, mohon pertimbangan juri untuk hal ini. Jangan sampai misalnya kami tetap menyiapkan produk yang kukus, yang basah, tapi khawatirnya kami lewat dari 3 hari produknya rusak gitu, Bapak. Iya, Kalau yang kering baik. mungkin akan tahan gitu. Jadi mohon pertimbangan kalau ke depan apakah ini mengurangi nilai untuk kami atau tidak. Seperti itu mungkin, Pak. Terima kasih. Baik. Untuk mengenai bahan baku ya, berarti kalau seandainya pun ada bahan di Tanjung Pinang, tapi nggak mungkin juga dimasak pada hari itu juga ya. Iya, benar, Pak. Nah, berarti ya karena memang kondisi silakan bawa yang kering. Cuman mungkin siasatnya mungkin bawa laptop atau apa, dibikinkan semacam video proses pembuatan yang basah itu atau bentuk produknya atau semacam poster yang basah itu seperti apa. Nah, nanti pas waktu juri mengunjungi standnya dijelaskan. Nah, karena kondisi kita seperti ini, jadi hanya bisa bawa yang kering. Nah, seperti itu. Kalau itu basah seperti ini, nah mungkin ada media. Silakan berkreasi adik-adik. Ya. Apakah bisa bawa laptop atau bikin layar sendiri atau bagaimana? Silakan, tapi saran kita sebagai panitia ya silakan berkreasi untuk mendukung usaha atau produk yang dijalankan. Bebas seperti apa, tapi dan nanti seandainya juri datang itu mungkin bisa dijelaskan kondisinya seperti itu. Itu untuk terkait bahan sagu tadi ya. Ada yang basah Iya, dan Pak. kering. Jadi Baik, kalau Pak. baik. Kalau untuk LO mungkin nanti akan kami komunikasikan dengan tim panitia Stikes ya. Yang Baik, jelas Pak. paling kami usahakan secepatnya paling lambat besok sudah dapat LO yang kita butuhkan, yang kita akan share di grup seperti itu. Baik, Pak. Ya, sebelumnya boleh kami tanya itu berangkatnya dari Papua pakai pesawat atau gimana ya? Iya, Pak. Kalau kami dari sini pakai pesawat, Pak. Kalau ikut kapal mungkin bisa sampai 1 minggu lebih, Pak. 1 minggu ya. Iya. Oke. Baik. Berarti estimasi nyampenya itu di tanggal 22 atau 21? Iya. Rencananya 22 pas 21, jadi 22 itu kita bisa registrasi. Oh, baik. Oke, baik, terima kasih. Itu. Bapak izin, ya kami sudah memang tadi saya bersama tim, kami sudah diskusikan kalau memang yang versi basahnya memang nggak akan tahan lama, memang kami rencananya akan bikin video pembuatan dari awal sampai kemudian dia menjadi produk jadi. Kebetulan produk kami ini juga implementasikan penjualannya, pemasarannya menggunakan website, jadi cukup terbantu untuk kami nanti ketika bisa mempromosikan atau memberikan penjelasan presentasi kepada Dewan Juri, Pak. Iya. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik. Ya. Selamat sore. Ya, sore. Jadi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin sekali lagi kami infokan, silakan untuk bisnis berjalan bebas berkreasi apapun, mau bawa bikin video seperti yang dari tim Universitas Islam Riau tadi pakai standing apa nggak tahu, pakai banner gitu, silakan. Kalau mau bawa TV silakan juga ya. Yang penting tidak mengganggu stand yang di samping-samping gitu. Silakan. Kemudian sepertinya pertanyaan terakhir ya dari Angelin Nurfatika Syahrul, silakan. Baik, selamat sore Pak. Ya, Saya sore. Angel dari Universitas Mandalika Sulawesi Tenggara. Ya. Di sini
Saya ingin bertanya Pak terkait transportasi. Nah, kami kan itu datangnya dari Pekanbaru Pak karena ada kesalahan teknis kemarin kami dalam memesan tiket, terus tiketnya sudah terlanjur terpesan. Jadi Oh untuk begitu, salah pesan akses, tiket ke dari Sulawesi ke Pekanbaru. iya Pak. Jadi untuk akses ke Tanjung Pinangnya itu bisa naik transportasi apa dan apakah ada rekomendasi Pak terkait akses ke sana? Mohon bantuannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, kalau dari Pekanbaru ke Tanjung Pinang itu, kalau yang setahu kami ada pesawat langsung ke Tanjung Pinang, atau pesawat dulu ke Batam, baru nyebrang ke Tanjung Pinang, seperti itu. Atau ada Jadi kalau jalur daratnya, mungkin teman-teman yang dari Riau bisa bantu informasikan, atau Pak Cian? Ya, terima kasih Pak Albert. Kayaknya sekarang Pekanbaru Tanjung Pinang udah nggak ada Pak Albert. Kalau Udah nggak ada ya? paling ke Batam. Ya. Pekanbaru Batam. Berarti satu-satunya kalau naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam, kemudian lanjut nyebrang ke Tanjung Pinang. Seperti jadi itu. untuk transportasinya satu-satunya cuma itu ya Pak? Ya, kalau jalur darat, kami tanyakan dulu ya ke teman-teman yang di Riau. Nanti kami informasikan di grup. Angelin di rencana bisnis atau bisnis berjalan? Rencana bisnis Pak. Rencana bisnis. Tapi dari Ya, kalau dari Pekanbaru itu jalur daratnya ke Tembilahan dulu, jauh tambahan. Lebih jauh lagi. Iya. Halo? Iya Pak. Sebentar. Non? Halo? Bisa mendengar suara saya? Siapa nih yang bertanya tadi? Bisa Bu. Ya, kalau untuk dari Pekanbaru itu biasanya kalau mau ke Tanjung Pinang ada kapal langsung, tapi mesti ke Tembilahan dulu. Dari Pekanbaru itu ke Tembilahan bisa dengan travel kira-kira 6 jam perjalanan, terus baru dari Tembilahan dengan kapal ke Tanjung Pinang. Cuman itu kita harus cari info dulu kapal dari Tembilahan ke Tanjung Pinang itu berangkatnya apakah setiap hari atau seperti apa, karena jam keberangkatannya saya kurang tahu. Tapi kalau keadaan seperti ini karena adik dari provinsi lain dan jauh tidak mengenal tempat, mending kami sarankan tetap menggunakan pesawat dulu dari Pekanbaru ke Batam. Batam baru menyeberang ke Tanjung Pinang, seperti itu. Iya baik Bu. Terima kasih infonya Bu. Baik. Cukup ya Angelin ya? Cukup Pak. Ya baik, terima kasih. Ada 2 penanya lagi, silakan dari Febrianti Dini. Suaranya agak jauh, bisa dideketin Febrianti. Kalau sekarang Pak masih jelas nggak? Udah jelas. Ya. Izin bertanya Pak, saya Dini Febrianti dari Universitas Bina Dharma Provinsi Sumatera Selatan dari ini Pak. Nah, saya ingin bertanya Pak, jika pimpinan atau rektor universitas itu konfirmasinya itu kemana Pak ya? Itu yang pertama. Maksudnya konfirmasi rektor ini maksudnya apa ya Bu ya? Datangnya Pak. Oh, dari pimpinan perguruan tinggi mau ikut datang gitu? Ya betul itu Pak. Yang mau ditanyakannya? Itu konfirmasinya kemana Pak? Oh, mau konfirmasi. Oh, baik. Nanti boleh ke saya aja. Nanti saya share nomor saya juga sudah ada di grup Pak Albert namanya. Baik Pak. Ya. Terus ini kan tadi agak terlambat memasuki Zoom pada awal tadi. Terus masuk itu sudah membahas tentang penginapan. Dan ini kan sudah masuk tuh yang bagian bisnis jalan yang grupnya. Nah itu penginapan peserta dan dosen pendamping gimana Pak? Boleh dijelasin ulang? Nah,
Jadi kami jelaskan seluruh kami share lagi ya yang di bagian situ. Nah, seluruh akomodasi, konsumsi, transportasi, nah itu menjadi tanggung jawab masing-masing peserta atau perguruan tinggi pengirim. Nah, intinya seperti itu. Nah, kami hanya mungkin bantu sebagian kecil konsumsi, mungkin snack ya atau minuman apa mineral seperti itu saja. Tapi kalau yang ditanyakan tadi penginapan ya mungkin itu ditanggung oleh perguruan tinggi pengirim seperti itu. Febrianti Dini, halo, halo, apakah saya yang putus atau? Baik Pak. Ya. Terus dan untuk transportasi lokal di Tanjung Pinang itu apa ya Pak? Kalau apanya Bu? Transportasi lokal seperti Grab, Maxim kah Oh atau ada. Kalau Grab, Maxim, transportasi online ada. Aman itu. Aman, aman ya Pak Cian ya. Aman. Ada. dari bandara juga ada Pak ya? Ada. Ada. Pak, ya. Transportasi lokal ada di situ Ibu, baik ada Grab, Maxim, atau Gojek. Tapi yang pasti panitia tidak menyediakan penjemputan peserta maupun dosen pembimbing. Jadi seluruh akomodasi, transportasi, dan konsumsi selama kegiatan itu disediakan oleh, ditanggung oleh masing-masing peserta pengirim dari perguruan tinggi masing-masing. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Baik, sebentar. Ya. Oke. Sudah cukup ya Febrianti Dini? Sudah cukup ya Bu? Baik, kita lanjut ke Celino. Ya Pak, izin Jason. bertanya lagi. Ya. Seperti poster, itu apakah boleh kita membuat desain yang baru? Kan desainnya kan udah diupload ya Pak ya di website. Nah, boleh nggak kita bawa desain yang baru gitu Pak waktu wawancara nanti? Nah, takutnya itu kan ada komponen penilaian kesesuaian poster dengan bahan yang sudah diupload. Nah, nanti kalau ubah lagi itu ya intinya juri nih. Ini jurinya menilai seperti apa gitu. Kalau mau dirubah itu nggak tanggung jawab apa ya, ada konsekuensinya lah seperti itu lebih kurang. Oke. Terus sama mau mastiin Pak, ukuran standar berarti 60 kali 160 ya? Banner. Untuk ukuran kita tidak menentukan, silakan bebas kalau mau agak besar, tapi yang standarnya ya betul seperti itu ukurannya. Oke. Ya Pak, Baik. makasih. Ya. Selanjutnya ini Green Health. Maaf Pak, selamat sore. Saya Zelvia Oktaviani dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Pak. Ya. Nah, ya ini mohon izin tadi kan masuknya agak telat, Pak. Ya. Boleh nggak kira-kira PPT-nya nanti di-share ke grup, Pak? PPT sudah kami share di chat, sudah bisa di-download dan juga nanti akan kami share di grup. Sekaligus rekaman Zoom ini. Oh iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin cukup ya adik-adik teman-teman finalis. Sudah bisa kita akhiri untuk technical meetingnya. Sudah ya. Jadi nanti akan kami informasikan lagi satu informasi tentang LO. Itu yang pertama. Yang kedua kami share lagi PPT dan rekaman Zoom-nya. Selebihnya nanti kita diskusi atau tanya jawab saja di grup WA. Kalau ada yang belum masuk di grup WA, lihat di kolom chat ini.
sudah ada link baik untuk rencana bisnis maupun bisnis berjalan. Seperti itu ya. Kalau memang sudah cukup, adik-adik boleh dibantu untuk on kamera untuk kita screenshot sebelum kita tutup. Ya, silakan boleh bantu on kamera yang ganteng, yang manis, yang cantik, yang gagah semuanya adik-adik peserta finalis Entrepreneurship Award. Mudah-mudahan menang ya. Ini kegiatan kita paling tinggi loh hadiahnya se-Indonesia ya. Mana ada kegiatan yang hadiahnya 150 juta ya. Ya mudah-mudahan menang ya. Baik, sudah on cam semua ya. Masih ada yang belum? Ya, kita hitung mundur. Ambil kameranya. Dalam hitungan, ini ada 2 layar ya. Untuk layar pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Tunggu biar nggak hilang. Oh, kita ulangi lagi. Untuk layar pertama, 1, 2, 3. Untuk layar kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik finalis. Mudah-mudahan selamat nanti sampai di Tanjung Pinang. Sehat selalu, lancar perjalanannya. Dan semoga nanti adik-adik mendapatkan menang ya. Siapa yang menang bukan masalah, yang penting proses hasil itu proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Seperti itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau jika ada kekurangan. Komunikasi selanjutnya kita bisa lanjutkan di grup WhatsApp. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Albert. Ya, terima kasih. Oke, Pak. Ya. Pak Albert, Ya, Bu Ati. itu pembukaan outdoor ya, Pak? Ya, outdoor, pembukaan outdoor. Bu Ati juga nyebrang pakai kapal nih? Oh iya dong, Pak. Waduh. Seru pasti Ibu kalau pakai kapal dari Jambi. Itu berapa lama ya? Bu Ina mau ikut dah, ayo Bu gabung. Mau banget kalau dari Jambi mah bareng-bareng. Berapa jam Ibu nyebrang dari Jambi itu langsung ke Tanjung Pinang atau ke Batam dulu, Bu? Langsung ke Batam, Bu. Jadi kemungkinan saya bareng dengan mahasiswa Unggari. Kayaknya UM juga kemarin karena sudah ngubungin juga sih mau ngajak berangkat bareng. Saya bilang ayo sih berangkat bareng. Iya. Berarti kapalnya itu ke Batam dulu, berarti ke Punggur ya? Nggak perlu, iya. Kan menyeberang dari Batam ke Tanjung Pinang lewat Punggur juga. Kan ganti Iya, kapal. ganti kapal. Ih, seru sekali. Ya semoga cuaca baik-baik aja ya Bu, lancar pokoknya semuanya perjalanannya sampai acara kita selesai. Amin. Amin. Sampai ketemu nanti di Tanjung Pinang. Sampai ketemu Bapak Ibu di Tanjung Pinang. Sehat selalu. Ina kapan berangkat? Kalau Ina sama Pak Albert hari Minggu udah berangkat Ibu. Oh, sudah prepare duluan ya. Iya, prepare duluan. Kami 3 orang berangkat duluan, yang lain nyusul hari Selasa. Oke, baik. Makasih Bu Ina, Pak Albert. Ya, sama-sama Bu. Ibu. Sampai ketemu. Kita ya Bapak Ibu ya semuanya, adik-adik. Yuk.